Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reji Yalwi Ranggayo dengan NIM 22010404. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-14 yang berjudul pola relasional, tujuan hukum dan tujuan negara. Di sini saya mengambil dua kata kunci di dalam judul ini. Yang pertama itu ada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh penerapan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat seperti keadilan, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci yang kedua ada tujuan negara. Tujuan negara merujuk pada sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama dari seluruh warga. Lalu dalam judul ini memiliki 4 subbab. Yang pertama itu konsep negara sebagai sarana mewujudkan tujuan bersama. Negara adalah sebuah entitas yang diatur oleh aturan dan memiliki struktur pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama masyarakatnya melalui penyediaan layanan publik, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum. Negara berperan sebagai alat mewujudkan tujuan bersama, seperti keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh penduduknya. Negara juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, mengatur hubungan antar individu dan kelompok, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara kolektif dan individu secara keseluruhan, dengan memastikan pelayanan yang merata dan perlindungan bagi semua warganya. Negara berusaha mewujudkan tujuan bersama bagi kemajuan bersama. Lalu di subbab kedua ada konsep negara hukum kontemporer. Negara hukum kontemporer adalah sistem kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum. Prinsip utamanya adalah semua, termasuk pemerintahan dan juga warga negara, harus tunduk pada hukum yang sama. Ini melibatkan keberadaan hukum yang jelas, ditegakkan secara adil dan transparan, serta menjamin hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua individu. Dalam negara hukum, pemerintah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan keputusan sewenang-wenang. Prinsip lain dari negara hukum kontemporer adalah pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan seimbang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu terdapat prinsip akuntabilitas di mana pemerintahan dan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada hukum dan masyarakat yang mereka layani. Lalu subbab ketiga ada politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara. Politik hukum adalah proses pembuatan keputusan politik yang berkaitan dengan hukum, serta bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi implementasi dan interpretasi hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan membentuk kebijakan hukum sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan oleh masyarakat atau pemerintah. Dalam mewujudkan tujuan hukum, politik hukum berperan dalam menciptakan dan mengatur hukum yang adil, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan pembentukan peraturan dan kebijakan hukum yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta penegakan hukum yang konsisten dan efisien. Yang keempat ada analisis tentang potensi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum. Integrasi tujuan negara dan tujuan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh suatu negara. Saat tujuan-tujuan negara tercermin dalam kerangka hukum, itu menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 kemungkinan dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan negara di dalam hukum. Yang pertama ada kepastian hukum yang menguntungkan. Hukum yang jelas dan sesuai dengan tujuan-tujuan negara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam bertindak, memfasilitasi keadilan dan kestabilan. Yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Hukum yang mengakar pada tujuan negara untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia,
serta memastikan keadilan bagi semua individu, menciptakan dasar yang solid untuk sistem hukum yang adil. Yang ketiga, ada pengaturan untuk mendukung kemajuan. Hukum yang terintegrasi dengan tujuan-tujuan negara mendorong regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, ada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan atau individu dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebebasan individu. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kepatuhan dan kedaulatan hukum. Dengan memperkuat korelasi antara tujuan-tujuan negara dan hukum, masyarakat lebih cenderung mematuhi hukum karena mereka melihatnya sebagai instrumen yang mendukung tujuan bersama. Jadi, integrasi tujuan negara dalam kerangka hukum memberikan landasan yang kokoh untuk menjalankan negara yang adil, stabil, dan berdasarkan aturan yang dihormati masyarakatnya. Sekian saya penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.